Beginilah aktivitas sehari-hari Nurul Aini atau pemilik nama pena Aini Rahmat. Bila anak-anak sebayanya tengah sibuk mengerjakan tugas-tugas sekolah atau bahkan tengah sibuk bermain sosial media dengan ponselnya, namun gadis yang tinggal di Desa Bungur, Copong, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang ini justru memanfaatkan ponsel sebagai alat bantu untuknya menuangkan segala imajinasi yang ada di pikirannya menjadi karya sastra novel. Terlihat dari jemarinya nampak terampil dan menumpahkan isi kepalanya menjadi butiran-butiran kata. Bahkan sang ibu seringkali menangis sedih bercampur haru saat melihat karya anaknya dan mendengar keinginan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pandemi awal memutuskan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Di saat itulah Nurul Aini pertama kali dibelikan ponsel oleh orang tuanya. Awalnya ponsel digunakan untuk kepentingan sekolah. Namun ternyata tidak hanya untuk bersekolah, Aini juga memanfaatkan ponselnya untuk membuat novel. Selama pandemi, ia telah menerbitkan sebanyak 4 buah novel dan 3 lainnya sedang dalam masa pembuatan hanya dengan berbekal ponsel dan aplikasi webpen. Bahkan beberapa karyanya juga ada yang sengaja dipublikasi di website dan tidak ia terbitkan. Aini Rahmat mengaku sebenarnya mengalami banyak kesulitan ketika harus membuat novel dengan menggunakan ponsel. Namun karena keadaan ekonomi keluarganya yang kurang baik, ia terpaksa harus tetap mengetik di ponsel karena tidak memiliki biaya untuk membeli laptop. Selain itu, Aini juga mengaku jika dirinya memiliki kesulitan lainnya dalam menerbitkan karyanya. Kesulitan itu ialah untuk memasarkan karya yang telah ia buat karena tanpa itu karyanya tidak bisa terbit. Ia pun berharap agar bisa memiliki laptop dan tempat yang nyaman agar bisa lebih baik lagi dalam membuat karya. Dari sendiri itu sih dari 2019 sebenarnya mulai muncul gitu. Kalau yang seriusnya di tahun 2020 karena tahun 2020 itu waktu luangnya banyak kan pas ada daring. Jadi ngisi waktu luang gitu pas sudah selesai ulangan jadi diisi buat nulis-nulis gitu. Kalau pertama kali kepikiran nulis itu dari mana? Dari inspirasinya? Film, terus lihat cerita Bunda Asma Nadia yang di film itu yang judulnya Assalamualaikum Beijing. Jadi pengen ikutan juga gitu. Sang ayah mengaku awalnya tidak mengetahui kegiatan anaknya saat membuat novel-novel tersebut. Baru pada karya ketiga yang berjudul Sesat, ia baru tahu saat kepala sekolah memberitahunya pada saat kenaikan kelas. Ya sebetulnya sih dari mulai dia pegang HP itu tahu nulis, tapi soal nulis apa, nah itu kami tidak tahu ya, malah sering diomelin, sering dimarahin karena kok menulis terus untuk apa. Tapi begitu pada kenaikan kelas itu ada pengakuan dari sekolah, tahu-tahu saya dapat WA, Pak selamat katanya, anak bapak termasuk berprestasi sudah menulis 3 buah buku. Nah itu sejak buku ketiga baru kami tahu kalau anak kami itu suka menulis dan hobinya itu bermanfaat. Ia pun berharap ada pihak yang bisa memfasilitasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anaknya saat akan berkarya seperti pemasaran atau bahkan biaya awal saat pencetakan. Hal itu agar anaknya dapat terus berkarya dan dapat membanggakan masyarakat. Ariel Maranus dan Riza Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.